Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda yang berada di rumah? Alhamdulillah, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga besar. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat ketemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah pada hari ini kita insya Allah akan mendengarkan tausiah yang sangat menarik, yaitu terkait dengan mengenal diri, mengenal ilahi. Kita ketahui bahwa diri kita ini harus kita kenal dan diri kita ini harus kita baca, karena ini sangat penting sekali terkait dengan mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tausiah nanti yang sangat menarik akan kita dengar dari narasumber yang telah hadir di studio bersama kita. Beliau merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan beliau juga merupakan presenter senior di TVRI Sumatera Utara yang merupakan senior kami, yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Iqbal Irham MAG. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini junior ketemu senior Ustadz. Luar biasa. Baik Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita juga yaitu golongan senior dan junior juga. Yang senior ditandai dengan jilbab hijau, meskipun ada juga yang senior yang tak berjilbab hijau ya. Dan ada juga generasi muda Islam, anak-anak kita juga berhadir bersama kita. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bilang assalamualaikum bapak ibu, kali ini saya panggil assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, karena ibu-ibu 3 kali kedudukannya dari bapak-bapak. Iya. Baik, bagaimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat? Baik, ini dari Majelis Ta'lim Nurul Qalbu yang warna hijau ya. Pimpinan Ibu Hajah Nunung Ismayanti SPDI, dan juga ini ada dari siswa-siswi SMA MTS Yayasan Pendidikan Ali Imran ya. Ali Imran, Masya Allah, ini nama surah dalam Al-Quran ya. Mudah-mudahan siswa-siswinya ini sudah hafal surah Ali Imran. Sudah ya? Alhamdulillah sudah Ustadz, ayat pertama saja. Insya Allah nanti bisa hafal 1 surah ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda nantinya untuk bertanya langsung dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 61 00 386, 0811 61 00 386. Dan juga pemirsa yang berada di rumah, nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung dengan Al-Ustadz kita nanti insya Allah ya. Dan pemirsa tidak sabar, kita akan mendengarkan langsung tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, seberapa penting ini Ustadz mengenal diri ini Ustadz? Apa sih urgensinya Ustadz? Persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz. Para pemirsa yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh yang berhadir di studio ini. Kita tahu bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu dirinya, orang yang mengenal dirinya. Mengenal diri itu biasanya dimulai dari pemahaman awal, mengenal dari mana dia datang, sedang di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Pengenalan ini penting untuk mendapatkan pemahaman agar di dunia ini hidup itu tidak sekedar main-main. Hidup ini tidak sekedar bersenang-senang. Kita mengetahui bahwa perjalanan seseorang ketika dia
mulai dulu pertama sekali di alam roh, di alam arwah, sampai kemudian di alam dunia, itu tentu harus dipahami dengan baik. Ada satu ungkapan yang oleh ulama tasawuf ini dijadikan sebagai adagium, ungkapan yang cukup terkenal dalam tasawuf. Para ulama menyebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Tentu ungkapan ini menunjukkan bahwa siapapun yang mampu mengenal dirinya, itu nanti punya keterkaitan dengan seberapa kuat atau seberapa jauh dia mengenal Tuhannya. Kenapa harus mengenal Tuhan? Coba kita buka surah Az-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali melainkan liya'budun. Liya'budun ini kalau kita lihat dalam terjemah maknanya supaya mereka menyembahku, supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi manusia kita dan jin itu tidak diciptakan kecuali untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Persoalannya adalah apakah orang bisa menyembah Allah, mengabdi kepada Allah kalau dia tidak kenal kepada Allah. Oleh karena itu Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menafsirkan liya'budun itu dengan liya'rifuni, supaya mereka mengenalku. Jadi terjemahannya adalah supaya mereka menyembahku, kata Allah, supaya mereka mengabdi kepadaku. Tapi menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi, ahli tafsir, beliau mengatakan supaya mereka mengenalku. Ternyata ibadah itu sangat tergantung pada sejauh mana seseorang mengenal Tuhannya. Kita ini bisa bersahabat dengan baik kalau kita saling mengenal. Kalau orang tidak saling mengenal, biasanya itu persahabatannya itu hanya sekedar formalitas saja. Sejauh mana seorang anak mengenal ibunya, sejauh mana seorang ibu mengenal anaknya, itu sangat menentukan sejauh mana kasih sayang di antara mereka. Sejauh mana ibu-ibu mengenal suami. Mungkin sudah ada yang menikah 20 tahun, ya kan? 30 tahun. Ada yang menikah 70 tahun, belum ya? Belum. Karena rata-rata masih di bawah 15 tahun ya, Bu. Pernikahannya. Oh, pernikahannya lebih. Ada yang 20 tahun barangkali. Kalau adik-adik, anak-anak kita ini sanawiyah ini belum tahu ini yang cerita ini. Tapi tak apa-apa. Saya ingin katakan bahwa dalam psikologi perkawinan sesungguhnya 5 tahun awal perkawinan itu adalah upaya untuk saling mengenal. Jadi 5 tahun perkawinan itu rawan sebenarnya. Rawan cekcok, rawan pertengkaran. Kenapa? Karena belum kenal seutuhnya pasangan masing-masing. Coba bayangkan. Sudah bersama, sudah tidur sekamar, sudah serumah, sudah semua tahu, masih juga diharapkan untuk saling mengenal. Berarti yang dikenal itu apanya? Fisiknya kah? Bukan. Bukan. Yang lebih dikenal selama 5 tahun itu adalah kebiasaannya. Dan kebiasaan itu nanti berujung pada akhlaknya. Akhlak itu tidak bersumber dari fisik sesungguhnya. Akhlak itu dari jiwa. Akhlak itu dari ruhani.
Maka mengenal seseorang itu bukan sekedar mengenal fisiknya, tapi juga mengenal bagaimana jiwanya, bagaimana emosinya. Jadi harusnya kalau sudah 5 tahun menikah, sudah kenal belum? Sudah mulai. Harusnya. Harusnya kalau sudah 5 tahun masih ada pertengkaran nggak? Sudah semakin habis, sudah semakin berkurang, Ustaz, ya? Iya. Ada tidak yang 20 tahun menikah masih bercerai? Ada. Apa masalah sebetulnya? Proses saling mengenalnya itu ada masalah. Mungkin mereka tahu fisiknya, tapi tak mengenal isinya, batinnya. Serumit itukah mengenal manusia? Ya, serumit itu. Padahal sudah sering jumpa tiap hari. Jangankan waktu dia jaga, sedang dia tidur bisa kita lihat. Wajah orang tidur tuh kalau perempuan nampak tidak kecantikannya kalau sedang tidur? Kalau suami sedang tidur nampak nggak kegantengannya? Itu menunjukkan bahwa ternyata mengenal itu bukan sekedar luarnya, tetapi juga dalamnya. Itu mengenal itu tentu saja membutuhkan waktu, memerlukan waktu yang panjang. Itu mengenal orang lain. Bagaimana mengenal Allah? Tentu luar biasa waktu yang diperlukan. Tetapi kalimat dari para ulama tasawuf tadi ketika mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Itu artinya ada jalan pintas untuk mengenal Allah. Jalan pintas itu adalah mengenal diri. Saya tanya pada Bapak dan Ibu yang ada di studio ini, sudah kenal diri belum? Pertanyaan ini kenapa muncul? Karena ternyata ada istilah dalam masyarakat kita tahu diri. Orang kalau dia tidak bisa menempatkan posisinya, dia tahu diri enggak? Enggak. Seorang istri, kalau dia tahu menempatkan posisinya sebagai istri di hadapan suaminya, menempatkan posisinya sebagai orang tua, ibu di hadapan anak-anaknya, ini dia tahu diri namanya enggak? Tahu diri. Dia tahu diri namanya. Kapan seseorang itu disebut tahu diri? Kalau dia sudah tahu mengenal tentang dirinya. Apanya? Posisinya. Posisinya dulu. Posisi kita ini sekarang sebagai apa? Ibu di rumah itu bisa jadi sebagai orang tua di hadapan anak-anak. Tapi begitu nanti berhadapan dengan suami, posisinya sebagai istri. Ketika kembali ke rumah orang tua, karena ada satu kegiatan, ada urusan atau apapun namanya, jumpa dengan orang tua, ayah kita, ibu kita, maka posisi kita kembali anak, tetap sebagai anak. Setua apapun kita, maka kitalah anak mereka. Tahukah kita memposisikan diri? Kalau tahu berarti kita sudah mengenal diri dari sisi posisi itu. Dan tidak mudah itu, tidak mudah. Karena ternyata ada orang yang paham posisinya, tapi tak tahu dia menempatkannya. Dia istri pejabat. Istri pejabat itu di mana? Di rumah? Tidak. Istri pejabat itu di kantor, di perusahaan. Kalau dia ketemu dengan tetangganya, itu tetangganya, dia sebagai istri pejabat bukan? Bukan, bukan. Kalau dia masuk masjid, ikut majelis taklim Nurul Qalbu, misalnya nih, misalnya. Dia istri pejabat bukan? Bukan. Dia sebagai anggota majelis taklim.
Kalau kebetulan menjadi ketua, dia ketua di majelis taklim, tapi bukan sebagai istri pejabat. Sebagai istri pejabat itu nanti ada posisi-posisi khusus yang harus diberikan kepada dia. Tapi sebagai anggota majelis taklim, dia nggak dapat itu. Maka kalau dia tidak paham, orang inilah nanti yang mungkin merasa besar sendiri. Sedikit nanti ada hal persoalan dia bisa kecewa. Hei, tahu nggak aku siapa? Wah, kalau udah itu pertanyaannya. Baik, Masya Allah Ustadz, mohon ditahan Ustadz, semakin menarik pembahasan kita. Dan ibu-ibu mohon bersabar, nanti kita akan buka pertanyaan kepada Ustadz kita ya. Kami persilakan nanti kepada ibu setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masih semangat ibu-ibu? Adik-adik masih semangat? Masya Allah, walaupun ini kajian tasawuf, tapi ini nikmat ya. Untuk adik-adik pun ini nikmat. Sangat baik sekali kalau dari usia dini ini sudah belajar seperti ini ya. Karena semakin kita asah, insya Allah nanti ketika sudah besar akan semakin tajam untuk memahami kajian-kajian tasawuf seperti ini. Dan sebagaimana yang saya janjikan tadi kepada pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Judul kita adalah mengenal diri, mengenal ilahi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi bahwa kalau kita kenal diri kita, maka kita akan tahu menempatkan posisi kita. Tapi ada orang yang tahu dia posisinya tapi tidak tahu menempatkan dirinya. Tentu ini akan menjadi masalah juga ya. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti sampai di akhir segmen nanti dapat mengambil ilmu tentang bagaimana kita mengenal diri kita sehingga kita tahu posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu yang berada di studio, sebagaimana saya janjikan tadi, ibu-ibu mungkin sudah ada yang gelisah nih, ada pertanyaan yang ingin diutarakan kepada Al-Ustadz kita mungkin. Siapa yang ingin bertanya dulu? Untuk ibu-ibu dulu. Kita persilahkan dulu yang senior nih ya kan. Nanti kita persilahkan ibu-ibu yang dari Ali Imran. Silakan, ada yang ingin bertanya ibu? Ada yang sudah terbayang ingin ya baik. Silakan, ada ibu yang di belakang bisa dikasih mic-nya ibu. Ya, silakan sebut namanya ibu dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani Bersembiring, Majelis Nurul Kolbu. Yang saya mau tanyakan Ustadz, tadi karena ceramah Ustadz tadi yang saya ambil tadi begini Ustadz. Mohon maaf kalau nanti pun kurang ini pertanyaan saya. Dimaafkan. Ya. Jadi karena mengenai tadi kenal diri dan pasti kita kenal Tuhan. Jadi kita juga tadi ada disebut Ustadz, kita posisi kita sebagai ketua misalnya. Kita harus tahu sadar diri di mana duduk kita, kan gitu kan Ustadz. Jadi kalau orang nggak menyadari dirinya siapa dia dan tempatnya di mana duduk, ini apa perlu kita kasih tahu sama dia, tah dia nggak ngerti atau udah ngerti? Bagaimana ini Ustadz? Nah, makasih sebelumnya pertanyaan saya ini Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Mariani Sembiring ini Ustaz. Ini apa pertanyaan Ibu Mariani? Karena Ibu Mariani duduk di belakang nih mungkin Ustaz. Ya Ustaz ya. Kalau ada orang yang tak kenal diri ini Ustaz, tak tahu diri lah Ustaznya. Apakah ada kewajiban atau kemestian kita untuk mengingatkannya Ustaz supaya dia tahu diri Ustaz ya, supaya dia bisa memposisikan dirinya. Ini bagaimana Ustaz? Persilahkan Ustaz. Baik, terima kasih. Ibu Mariani Sembiring ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu sama sekali. Orang yang tidak tahu sama sekali,
maka dia wajar untuk diberitahu. Tapi kalau ada orang yang terlupa, maka kita hanya perlu mengingatkan saja. Nanti posisinya bisa berbeda. Tapi ketika orang itu tidak tahu dan tidak mau tahu, maka sebetulnya dia tidak boleh diingatkan. Kenapa? Nanti berantem kita sama dia. Sebab dia tidak mau tahu. Dan itu berbahaya buat kita. Lalu bagaimana cara mengingatkannya? Biarkan nanti ada yang punya otoritas memberikan peringatan, mengingatkannya. Sebab kadang-kadang tidak semua orang dikasih tahu itu mau terima. Tetapi ketika ada orang yang mau terima, tolong jangan tunjukkan kesalahannya di depan orang lain. Jadi ada adab, ada etika untuk memberitahu orang lain meskipun dia salah sesungguhnya. Misalnya begini, saya kasih contoh ya. Pernah waktu di masjid Nabi SAW bersama dengan para sahabat, tiba-tiba masuk orang Arab Badui. Arab Badui ini kalau bahasa kita ini orang udik, orang kampungan. Dia datang ke Madinah, tapi dia ingin jumpa Rasulullah SAW. Namanya orang yang belum tahu etika, belum tahu aturan. Dia sampai di masjid, begitu dia sampai kebelet buang air kecil. Celingak-celinguk tidak ada tempat. Coba, kalau orang kampung itu di mana buang air kecilnya? Ya bisa di pohon, ya kan, di balik pohon. Bisa di pinggir sungai, tergantunglah kondisi. Ini orang karena orang udik, di sudut itu, dia maju ke sudut. Karena di sana kan tidak ada orang. Dia masuk ke sudut, lalu dia buang air kecil di situ. Begitu dia melakukan buang hajat itu, sahabat-sahabat itu sudah mulai berdiri. Termasuk Umar bin Khattab. Mau menarik dia dan marah. Nabi langsung bilang sama dia, biarkan dia melepaskan hajatnya. Marahkah Nabi sama dia? Nabi tidak marah. Nabi dan sahabat hanya memperhatikan saja. Lalu kemudian setelah dia buang hajat, Nabi mengatakan ambilkan air. Dengan air itulah kemudian Nabi siramkan seluruhnya. Bayangkan ada orang yang buang air kecil di dalam masjid, lalu selesai dia buang hajat, Nabi yang membersihkannya. Dia malu tidak? Oh, dia malu. Apakah Nabi mengingatkan dia? Nabi mengucapkan kata-kata untuk mengingatkan dia? Tidak. Nabi menunjukkan pada dia dengan sikap, dengan perbuatan, dengan kelembutan. Tapi akhirnya itu merubah sikapnya. Kenapa? Karena dia malu sekali. Malu sekali. Jadi kadang-kadang ada orang yang melakukan kesalahan, itu tidak harus kita ungkapkan di hadapan dia. Hei, salah ini. Tidak harus begitu, tidak harus begitu. Kita bisa lakukan sesuatu yang berbeda, yang membuat dia hadir kesadarannya. Pada anak-anak juga begitu, Bu. Kadang-kadang kalau kita marahin anak di depan adik-adiknya, mungkin dia merasa kecil hatinya. Jadi tidak harus di hadapan orang lain. Bisa nggak tanpa di hadapan orang lain? Sesungguhnya bisa. Nah, ini posisi ini penting sekali. Kenapa penting? Kita tahu memposisikan diri. Orang lain juga harusnya mampu memposisikan diri. Posisi ini kan ada dua. Ada posisi diri kita di hadapan orang lain itu bisa siapa saja. Tadi saya sebut, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa guru, bisa murid, bisa tetangga, siapa saja. Tapi itu tetap pada posisi pertama, namanya posisi kemanusiaan, di hadapan manusia. Ada yang kedua,
posisi kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berat. Ya, ini berat. Karena tidak semua orang mampu memposisikan dirinya di hadapan Tuhannya. Kenapa dia tidak bisa memposisikan diri di hadapan Tuhannya? Ya karena dia belum kenal Tuhan. Kalau ungkapan adagium tadi kita ambil, kita pakai, kenapa orang tidak mengenal Tuhan? Karena dia belum kenal pada dirinya. Kira-kira begitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Cukup jelas sekali jawaban untuk Ibu Mariani Sembiring ya. Nah, baik. Ustaz, ini terkait dengan tema kita nih, Ustaz. Apa yang harus kita kenal dalam diri kita nih, Ustaz, supaya kita nanti sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala? Silakan, Ustaz. Saya kira ini pertanyaan yang bagus, luar biasa, Ustaz. Kita ini merasa bahwa kita ini adalah tubuh yang nyata, yang tampak oleh manusia. Inilah kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya, Bapak Ibu sehat? Jawabannya sehat. Sehat itu sehat apa? Sehat fisik lah. Fisik. Batinnya sehat nggak? Kantong juga, Ustaz. Kantong juga sehat. Kantong itu sebetulnya tidak harus sehat. Yang penting cukup saja. Nah, cukup, Ustaz. Penting cukup. Ya kalau kita mau beli rumah cukup. Cukup, Ustaz ya. Ya. Mau pergi ke tanah umroh, suci cukup, Ustaz ya. Yang penting cukup saja. Dan Allah mengatakan alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah mencukupkan hambanya? Bukankah Allah memberikan kecukupan pada hambanya? Ini tidak bisa langsung diamalkan kecuali kita sudah kenal kepada Allah. Ini tidak bisa tanpa keyakinan. Kita pending dulu cerita itu. Saya mau sampaikan yang ini dulu ya. Bagaimana mengenal diri? Yang kita kenal itu apa sesungguhnya? Seringkali ketika bicara tentang diri, saya katakan tadi, yang dimaksud diri itu yang inilah dia. Inikah diri kita yang sesungguhnya? Saya tanya pada ibu-ibu, 120 hari yang lalu, apakah darah kita yang sekarang bagi laki-laki? Kalau bagi laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Perempuan itu setiap bulan darahnya berganti. Kalau laki-laki, secara umum laki dan perempuan, sel darah itu berubah antara 100 sampai 120 hari, kira-kira 4 bulan ya. Jadi yang ada di dalam tubuh setiap orang itu adalah darah. Darah itu mencapai 70-80%. Dan itu setiap 4 bulan berganti. Sesungguhnya badan tubuh kita ini berganti setiap 4 bulan tanpa kita sadari. Setiap bulan kuku kita itu bertambah 3 mili panjangnya. Tanpa kita sadari. Rambut kita juga begitu. Jadi sebetulnya 4 bulan yang lalu dengan hari ini kita itu sudah berbeda meskipun kita tidak menyadari. Jadi inikah kita? Ibu-ibu pernah lihat nggak waktu SMA dulu, seperti adik-adik ini, foto SMA dengan yang sekarang, yang cantik yang mana ya Bu? Tergantung yang lihat ini, Oh, Ustaz. tergantung yang lihat, iya. Sekarang sudah sering reuni nggak? Sering ya. Sudah ada grup WhatsApp-nya nggak? Alhamdulillah. WhatsApp itu memberikan ungkapan penyatuan silaturahmi kita kembali. Saya ketemu lagi dengan teman-teman Sanawiyah, teman-teman Alia. Mungkin kapan itu? 87, tahun 87 sekian puluh tahun yang lalu. 30-40 tahun yang lalu ya. Ternyata foto kita di situ ketika mereka munculkan, ini aku sih bukan. Kok beda ya? Ya memang beda. Jadi sesungguhnya secara fisik kita terus berubah, dan berubah. Kalau mengenal fisik saja, maka itu artinya kita belum kenal sejatinya diri kita.
Karena fisik kita sejak kecil sampai sekarang itu perubahannya mungkin puluhan, ratusan, ribuan kali perubahan tanpa kita sadari. Kalau dalam psikologi biasanya disebut manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Dan ibu-ibu mohon bersabar, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kembali dengan Al-Ustadz kita dan adik-adik juga ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, nanti kami akan berikan kesempatan untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, saking semangatnya ini hempasan apa namanya Ustaz? Rentangan tangannya agak jauh nih Ustaz ya. Saya khawatir yang belakang menepuk kepala depan nih Ustaz. Baik pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. 081161000386. Tema kita adalah mengenal diri, mengenal ilahi. Sebelum nanti ada pertanyaan dari ibu-ibu dari studio juga, kita akan mendengarkan sedikit lanjutan dari penyampaian oleh Al-Ustadz tadi terkait dengan apa saja tadi. Yang pertama tadi unsur jasmani ya, kemudian nanti ada unsur-unsur lain yang harus kita kenal. Ustadz bisa dilanjutkan Ustadz? Baik Ustadz. Tadi yang pertama ada unsur jasmani. Unsur jasmani itulah yang kita sebut dengan tubuh ini. Quran menyebut dua istilah. Al-Quran menyebut istilah jasad. Al-Quran juga menyebut istilah jism. Bastatam fil ilmi wal jism. Ini jism, jasad, tubuh, inilah bendanya. Bagaimana cara mengenalnya? Itu nanti dulu. Yang kedua, yang mau kita kenal itu adalah setelah jasmani baru ruhani. Ruhani itu kalau dalam istilah orang selama ini itulah ruh. Tapi sebetulnya sesungguhnya ada dua yang termasuk dalam kategori ruhani. Ada ruh, ada nafsu, ada jiwa. Jadi ada badan, ada jiwa, ada ruh. Apa yang mau dikenal? Yang mau dikenal itu tiga-tiganya sesungguhnya. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Untuk apa memperhatikan diri? Untuk apa mengenal diri? Untuk mengenal Allah. Sebab tidak mengenal diri sama dengan tidak mengenal Allah. Tadi sudah kita katakan bahwa diri yang pertama itu adalah fisik kita. Kalau orang kenal pada dirinya nanti, meskipun itu hanya fisiknya saja dia kenal awalnya, nanti dia akan mendapatkan sesuatu pemahaman, dan pemahaman itu akan mengantarkan dia untuk syukur kepada Allah. Tadi saya katakan bahwa kuku kita ini dalam 1 bulan panjangnya itu bertambah 3 mm. 3 mili. Itu kecil sekali sebetulnya. Tapi itu menunjukkan bahwa ada proses kehidupan yang tidak berhenti dalam diri kita. Jadi tubuh kita ini berganti terus, iya. Bertukar terus, iya. Yang tidak bertukar itu dalamnya. Luarnya ini terus berganti. Setiap kali perempuan haid menunjukkan itu bahwa ada yang keluar dari tubuhnya. Tapi Allah memberikan sesuatu yang disebut prioritas pada perempuan. Perempuan itu mengalami seperti itu justru karena Allah ingin menunjukkan kasih dan sayangnya pada seorang perempuan.
Jadi rahim perempuan itu nanti akan ketahuan bersih atau tidaknya. Kalau orang lagi haid itu artinya dia tidak sedang hamil. Begitu kan, Bu? Kalau perempuan sedang hamil, apakah dia haid? Tidak. Jadi itu kode pertama, sederhana sekali. Kenapa perempuan itu diizinkan memakai emas? Kenapa laki-laki tidak? Salah satu alasannya apa? Karena emas itu ternyata mengganggu peredaran darah. Lalu kenapa laki-laki dilarang memakai emas? Karena laki-laki itu tidak keluar darahnya setiap bulan. Peredaran darahnya itu akan terganggu karena emasnya. Karena itu laki-laki dilarang memakai emas, itu karena Allah sayang sama dia. Allah ingin tunjukkan bahwa itu berbahaya loh buatmu. Kalau engkau punya uang sebesar apapun, jangan beli emas untuk engkau pakai karena itu menyakiti dirimu. Tapi kalau ibu-ibu pakai emas boleh? Berapa banyak mas? Nenek-nenek jangan Ustaz ya. Oh, nenek jangan. Nenek-nenek Kenapa? jangan Ustaz ya. Ada yang paling besar di rumah ibu emas itu. Ya, Mas Parno ya kan, Mas Tugino itu berapa kilo itu besar? Mas Jarwo Ustaz. Mas Jarwo. Itu sederhana sekali. Jadi orang kalau kenal pada dirinya dia akan tahu, oh iya, betapa Allah itu memberikan sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Kalau ada orang yang putus asa misalnya, saya kasih contoh sederhana ya. Alah udahlah mati aja lah, udahlah untuk apa hidup lagi. Orang seperti ini sebetulnya dia tidak kenal pada dirinya. Sebab orang kalau kenal pada dirinya, dia tidak akan pernah putus asa selamanya. Dari mana itu? Saya kasih tahu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, kita itu ada karena pertemuan sel sperma dan ovum, sel telur. Sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan. 1 cc, ini kan udah dewasa semua ya. Gak apa-apa lah anak-anak sanawiyah mungkin perlu dipelajari dari ilmu biologi nanti. 1 cc sel sperma itu isinya berapa makhluk hidup? Ada yang mengatakan 1 triliun. Ada yang mengatakan 1 miliar calon manusia. Bu, kalau hidup semua gimana? Ibunya mati loh. Kalau semuanya hidup, maka perempuan tidak akan ada yang bisa melahirkan. Tapi hebatnya, yang terjadi adalah Allah sudah memberikan tata cara aturan. Bahwa indung telur itu akan spontan menutup ketika sudah ada yang masuk. Masuk serentak atau satu-satu, maka yang masuk duluan itu akan langsung tertutup. Kalau masuk serentak 3, maka dia akan kembar 3. Ada kembar 6 enggak? Kabarnya ada. Paling banyak saya dengar kembar 9, tapi itu susah itu. Kembar 2 itu rata-rata. Itu artinya bahwa yang hidup itu hanya yang berhasil menerobos masuk. Kalau ada 1 miliar calon makhluk hidup yang bernama manusia. Lalu kemudian yang berhasil itu 1. Yang berhasil itu siapa? Kita kan? Kitalah yang berhasil itu. Jadi sebetulnya sejak pertama sekali kehidupan secara fisik jasmani, kita pernah mengalahkan 999 saingan. Hebat kita nggak? Hebat. Pemenang kita?
Siapa yang juaranya? Kitalah yang juaranya. We are the champions. Wah, kita pemenangnya. Jadi dari awal secara fisik kitalah yang berhasil mengalahkan 999 juta saingan. Ini baru buka warung kecil, sebelah buka warung. Udah merasa saingan takut. Astagfirullah. Kecil kali mentalnya. Iya kan? Pernah kita mengalahkan 999 juta, itu artinya mental kita itu lebih dari baja. Maka jangan kendor. Jangan mentang-mentang ada masalah. Alah udahlah. Ibu pernah sakit 2 tahun belum? Belum. Seandainya mau dikasih sakit 2 tahun, berkenan nggak? Janganlah ya. Jangan. Saya pernah sakit selama 20 tahun lamanya. Apakah kemudian saya menjadi lemah? Tidak. Justru saya kemudian makin yakin bahwa saya bisa sembuh tanpa obat. Kita nggak usah cerita itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa sakit jangan membuat kita menjadi lemah. Kalau kita dikecewakan orang, jangan sampai membuat kita menjadi down. Persoalan hidup itu dihadapi dengan senyum. Bukan dilarikan, bukan melarikan diri dari persoalan. Ayo hadapi dengan senyum. Di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta. Setelah pengajian, ada ibu-ibu yang datang, maju ke meja saya ke depan. Lalu dia ceritakan persoalan hidupnya yang sangat berat, menurut dia sangat berat sekali. Nggak tahu saya, menurut ibu-ibu berat nggak ya? Pertama dia bilang, dia diajak untuk ikut membangun perusahaan saham. Berapa M? Sekian M lah. Tapi tiba-tiba uang itu dilarikan. Hilang uangnya. Yang kedua, dia beli beberapa mobil rental untuk bisnis. Mobilnya dilarikan. Dia punya usahanya kolaps. Sekarang rumah dia katanya sudah mau disita oleh bank. Baik Ustadz, mohon ditahan ceritanya Ustadz. Baik. Kelanjutan ceritanya supaya penasaran. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan kisah inspirasi. Setelah pesan-pesan berikut ini tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Baik, ini ada pemirsa yang di studio yang sudah tidak sabar ingin bertanya dengan Al-Ustadz kita ya. Kita persilahkan dulu, nampaknya sudah memegang-megang mic dari tadi ini. Silahkan Ibu berdiri. Sebut nama dan pertanyaannya. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung Ismayanti. Saya ketua pengajian dari Nurul Qalbu Patumba. Begini Ustadz, dengan judul yang kita paparkan pada hari ini Ustadz, tentang mengenalkan diri dan mengenal Allah. Kalau saya lihat, kalau dalam perjalanan hidup kita untuk mengenalkan diri dan kita mengenalkan Allah, mengenalkan diri kita kepada Allah, bagaimana kalau kaitannya dengan kita yang mengenalkan diri kepada Allah itu lebih mendekat lagi ke pengajian atau ke tarekat Ustadz. Nah, jadi kalau kita kebanyakan, kok sekarang ini kan kita untuk mengenalkan diri kita kepada Allah itu, saya ikut tarekat lah, atau ikut bukan aliran tetapi sebangsanya atau sejenisnya. Baik. Nah, apakah ketika kita sudah menjadikan pengikut dari tarekat tersebut, apakah dalam pengenalan diri kita kepada Allah itu
merupakan menjadi perjalanan abadi bagi hidup Baik. kita, diri kita pribadi. Mungkin Baik. hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ada satu lagi yang ingin bertanya, singkat saja karena waktu kita semakin sedikit ya. Silahkan cepat sebut nama dan pertanyaan. Silahkan Ananda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Haryani Batubara. Sebagai seorang siswi MTS Al Imron ingin bertanya, bagaimana cara untuk memposisikan diri di saat menerima ejaan dari teman sekelas Ustaz? Baik. Baik, terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini waktu kita kan sangat sedikit Ustadz. Mungkin dapat dirangkum kedua pertanyaan ini Ustadz. Dan cerita inspiratif tadi yang tersisa Ustadz, silakan Ustadz. Ya, kita jawab dulu. Ustaz, Baik, ya. silakan Ustadz. Ibu Nunung tadi ya. Apakah mengenal diri itu harus melalui tarikat? Menurut saya tidak harus. Kita boleh dapatkan ilmunya dulu. Baca bukunya. Saya tadi katakan bahwa mengenal diri itu adalah mengenal 3 diri kita. Diri kita itu fisik kita. Kenalilah diri kita itu. Yang fisik ini, apa kekuatannya apa? Kelebihan kita itu apa? Tapi jangan lupa, kita tuh punya kelemahan. Orang yang tahu kelebihannya, orang yang tahu sekaligus kelemahannya, dia bisa memposisikan dirinya dengan baik. Kita kalau tahu bahwa kita misalnya alergi dengan udang, alergi dengan ini, tahu nggak kita memposisikan diri? Tahu, itu kelemahan kita. Ketahuilah kelemahan itu. Tapi sekaligus juga tahu, harus kita ketahui apa kelebihan-kelebihan kita. Misalnya kita itu, kelebihan kita itu cepat sekali menaruh iba sama orang misalnya. Itu positif, yes, itu positif. Rasanya kalau ada orang yang cerita tentang kesedihannya, kita akan bantu dia, minimal kita kasih nasihat sama dia. Bukan kita marahi, Allah gitu aja pun. Nah, jangan, itu berarti kita belum kenal pada diri kita. Nah, posisi itu kita ketahui supaya kita bisa memposisikan diri di hadapan orang lain. Yang kedua, diri yang mau dikenal itu kan saya sebut tadi nafsu, jiwa. Bukan hawa nafsu ya, nafsu jiwa. Kita kenal emosi kita. Kita pemarah apa tidak? Kalau pemarah, kita harus memposisikan diri untuk menurunkan amarah itu. Karena amarah itu hanya menaikkan tensi saja. Amarah itu akan membuat darah kita menjadi lebih kental daripada sebelumnya. Orang yang stroke itu karena dia darahnya terganggu. Jadi menguasai emosi, menundukkan emosi itu berarti kita kenal pada jiwa kita. Jiwa itu diri kita juga, tapi diri yang dalam. Baik Ustadz, mohon izin Ustadz, kalimat penutupnya Ustadz, waktu kita sangat singkat karena tidak dapat menjawab seluruh pertanyaan ini Ustadz dan materi yang disampaikan ke Ustadz. Singkat kalimat penutup Ustadz, singkat saja Ustadz. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun tidak bisa kita selesaikan pertemuan ini dengan baik karena materinya terlalu panjang barangkali, tapi saya ingin katakan bahwa mengenal diri itu menjadi dasar bagi kita untuk hidup lebih bahagia. Baik. Bahagia itulah yang kita cari sesungguhnya. Dan ingat, kebahagiaan tertinggi itu ketika seseorang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Masya Allah. Mengenal Tuhan itulah nanti yang akan membuat kita mendapatkan surga di akhirat. Masya Allah Ustadz, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Mohon izin, mohon maaf Ustadz karena waktu kita sangat singkat. Sebenarnya kajian ini cukup sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut Ustadz. Terima kasih Ustadz, kirim salam sama keluarga Ustadz, sehat-sehat walafiat. Dan ibu-ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon izin, mohon maaf, mungkin ada yang ingin bertanya karena waktu kita sangat singkat. Insya Allah ada kesempatan selanjutnya kita dapat bertemu kembali ya. Dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai akhir segmen ini, sebagaimana disampaikan oleh Al-Ustaz, kalau kita ingin doa yang khusyuk, maka kenalilah diri kita hamba yang sangat lemah, dan sementara Allah yang maha kuasa.
hamba yang sangat terbatas kita dan Allah yang maha kuasa segalanya, maka kita akan terfokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.